Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Hari ini bersama saya Rizky Uniades akan menemani teman-teman di podcast Rizka episode kali ini. Tidak sendirian, di depan saya sudah ada Bapak Ismail Haki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Ismail? Alhamdulillah Kang Rizky baik. Kita tuh sebenarnya teman-teman suka panggil Pak gitu tuh sebenarnya panggilan akrab aja gitu. Bukan berarti betul-betul begitu. Biasanya saya Mail aja juga biasa. Cuma biasanya panggilan ya kita panggilan sayang ya. Panggilan sayang mungkin ya. Iya, panggilan sayang. Kadang-kadang juga pakai ya Pak begitu. Pak Bang Ismail, hari ini kita di podcast kali ini bakalan nemenin teman-teman semua nih. Karena sebenarnya begini Pak Mail, sekarang kan kondisi pandemi ya. Pandemi betul. Dan sekarang tuh lebih banyak teman-teman yang mulai resah gitu. Mulai resah, bosen dan segala macam nih. Pak Mail sendiri gimana nih menghadapi pandemi kayak gini? Ya jujur ya, jujur bener. Ngerasa sih kayak gitu, bosan, jenuh gitu kan kalau di rumah. Karena kan berkepanjangan banget nih, udah hampir 7 bulan ya. Masih 6 bulan lah. 6 bulan kan, kita masih di Juli, Agustus sekarang. Nah itu kan kita beda lah sama situasi yang sebelumnya. Kita sebelumnya tinggal ketemu, ngumpul-ngumpul bareng, ataupun pas Ramadan budaya kita biasa itu bukber gitu kan. Nah itu nggak ada sama sekali, ketemu teman lama nggak bisa. Tahun ini benar-benar sepi kan, nggak ada bukber sama sekali, nggak ngejalin bukber sama sekali. Ya ngerasainnya tuh ya jadinya jenuh aja kayak di rumah doang, akhirnya bosen sendiri. Tetap kayaknya setiap orang juga pasti ada gitu perasaan gitu. Ada pasti kalau untuk di masa pandemi sekarang ya, walaupun mereka banyak kegiatan pun sibuk misalnya dengan kerjaannya, mungkin ada rasa jenuhnya juga. Gitu Kang Rizky. Jadi kalau jenuh sih pastinya normal-normal aja. Normal. Cuma mungkin yang membedakan tuh bagaimana dia melewati itu gitu, mengisi kejenuhannya. Iya. Ada yang sama positif, ada yang sama hal-hal negatif gitu. Betul. Bedanya itu. Dan kita sih harus pastikan kalau kita tetap positif gitu. Harusnya tetap positif berpikirnya ya, bukan positif COVID-nya ya. Positif. Ya, Nauzubillah, jangan sampai positif COVID. Positif COVID ya jangan. Teman-teman, hari ini bersama Pak Mail. Jadi sekarang tuh kalau misalnya kita melihat kondisi anak muda sekarang, itu kan banyak kita merasa kekhawatiran lah. Terutama kita juga kan termasuk ya di usia-usia sekarang tuh memang usia-usia yang banyak sekali mengalami kekhawatiran, terutama kekhawatiran buat masa depan, kekhawatiran karir. Dan ada istilah insecure malah kan sekarang. Iya, wah banyak banget yang insecure. Iya betul. Nah kalau menurut Pak Mail sendiri ini tuh hal wajar atau gimana nih? Untuk sebagian orang mungkin yang baru merasakan gitu ya, ataupun yang baru ngalamin pertama kali itu wajar ya. Karena memang biasanya di usia 20-an ya? Usia ya 20 sampai 30 lah. Itu masa quarter life crisis lah bisa disebutnya. Jadi kayak lo bener-bener udah apa ya, kayak pengen nggapai cita-cita itu, cuman nggak kesampaian nih. Iya, terus bingung mau kemana nih gue mau hidup kemana nih, lanjutin ya kan, mau lanjutin kuliah nggak punya uang misalnya, nggak punya biaya gitu kan, kemudian kehalang kerjaan juga misalnya gitu, terus mau lanjut di kerjaan agak susah untuk naik jabatan, pusing sendiri. Jadi ya memang kan? Di usia itu tuh memang usia-usia yang banyak kekhawatiran. Iya, gitu. Makanya disebutnya quarter life crisis kan. Makanya itu masih 1/4 lah untuk krisis. Tapi kita bisa bangkit sebenarnya kalau kayak gitu, ya kan. Nah, kemungkinannya kan memang teman-teman kita yang masih anak muda nih, kemungkinannya pasti kena dulu nih berpikir kayak gitu. Berarti ini normal aja gitu. Normal aja menurut saya. Kalau menurut saya itu masih normal karena kita memang masih muda, kadang masih labil lah disebutnya kan, anak muda masih labil loh gitu kadang-kadang kan. Nah itu ya wajar lah untuk kita yang masih muda buat gitu. Berpikiran kayak gitu ya. Iya wajar banget. Dan betul yang saya rasakan juga ya di usia memang pernah ya. Betul di usia 20, sekarang kan saya usia 25 lah. Iya. Memang di usia menuju 20 dan 20 menuju 25 itu memang banyak sekali kekhawatiran. Jadi mungkin itu normal sekali. Khawatir tentang kerjaan ya, karir, khawatir tentang soal masa depan tentunya. Finansial juga. Itu tuh memang kayaknya
salah satu yang normal terjadi. Normal, karena kita memang nggak bisa lepas kan dari kerjaan, finansial, pasti kan itu kan nggak mungkin kita bisa lepas tuh. Tapi kalau saya sih menyadari itu ya, itu tuh di usia 20-an. Ini kita cerita sedikit ya. Menuju 20-an tuh saya udah sadar bahwa saya tuh mengalami itu gitu. Nah, iya. Kalau saya sendiri mencoba untuk mengatasinya gitu. Saya menganggap bahwa ini tuh hal pembelajaran hidup aja gitu. Iya, harusnya sih seperti itu. Iya gitu. Saya merasakan bahwa ini salah satu cobaan hidup aja supaya lebih kuat lagi ke depannya, dan itu normal terjadi. Saya lewatin aja gitu sebagai salah satu fase gitu. Betul. Kalau gue sendiri kan ya waktu itu mungkin ya cerita sedikit juga. Mungkin cita-cita gue nih gue sebutin ya. Tuh pengen jadi pemain bola nih dulu. Ya kan? Karena kita punya bakatnya itu di bola. Ya kan, gue dulu punya bakat di bola, ya kan, bisa main bola gini-gini. Terus pengen jadi pemain bola nih. Ketika pengen jadi pemain bola, kemudian gagal, nggak bisa masuk gitu kan. Waktu itu udah ikut seleksi, nggak bisa masuk. Tapi nggak masuk waktu itu. Nggak masuk ikut seleksi. Akhirnya kan down tuh, langsung jatuh kan. Akhirnya kerja dan nggak ngelanjutin di sepak bola, padahal cita-cita pengen di sepak bola, tujuannya itu. Kemudian di tengah jalan di umur 20 sampai ya sekitaran 20 itu kan harus ganti cita-cita dong berarti. Iya, mau nggak mau ya. Kan? Karena udah nggak memungkinkan. Iya. Gitu. Nah, cita-citanya apa gitu kan? Kita nggak punya kemampuan lain lagi. Nah, itu kan kita jadi overthinking gitu kan. Kita mau jadi apa nih? Nggak mungkin kan kita mau jadi dokter, kita udah kuliahnya bukan ke sana. Nah, itu kan. Kadang-kadang di situ tuh kita jadinya berpikir jadi lebih overthinking gitu. Khawatir masa depannya kayak gimana kita nanti ke depannya. Nah, kalau Bang Mail sendiri melewati fase itu gimana tuh? Melewati fasenya itu alhamdulillah ya, dengan cara kita nih ngumpul nih di lingkungan-lingkungan kayak gini nih di Rizka, karena kan saya alhamdulillah masih diajak aktif di Rizka, ngobrol bareng di Rizka, terus dengerin kajian-kajian dari ustadz-ustadz di Rizka. Alhamdulillah di situ kan pernah ngebahas tentang quarter life crisis juga. Nah, di situ dapat ilmu banyak, dapat motivasi banyak bahwa kita jangan sampai overthinking gitu loh, nggak baik. Dalam pandangan Islam juga nggak baik gitu. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita punya sekarang, nggak usah lihat masa lalu yang sudah lewat gitu kan. Udah tinggalin gitu. Kita harus bersyukur yang sekarang, kita manfaatin kelebihan kita yang sekarang, kita jalanin hidup yang sekarang gitu loh. Jadi lebih Islam. Fokus ke hari ini sebetulnya. Hari ini gitu. Justru overthinking itu justru bukannya ini ya, karena kita tuh pikiran kita tidak di hari ini gitu. Iya. Justru karena pikiran kita tuh udah di depan gitu. Iya. Jadi udah 10 tahun ke depan saya gimana. Mau gimana. Ya, hal yang belum tentu terjadi kita pikirkan udah pikiran. Jadi pikiran kita ketika kita taruh pikiran kita terlalu jauh di depan. Mengkhawatirkan terlalu jauh. Justru overthinking itu begitu. Padahal malah menyiksa juga. Iya. Padahal kan kita punya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Betul. Kita kan jadi percayakanlah takdir gitu untuk kedepannya kayak gimana sama Allah. Kita berdoa, banyakin berdoa, insya Allah akan dipermudah segala urusannya untuk kedepannya gitu. Kang Rizky. Betul. Dan salah satu yang bisa menenangkan tuh mungkin itu Bang. Iya, doa, banyak doa, sholat, dan percaya kalau sedekah. Kita tuh hidup memang udah ada yang ngatur gitu. Betul. Nah itu makanya kadang yang berpikir overthinking itu mungkin karena belum berpikir ada yang ngatur gitu. Perspektifnya belum sampai untuk ketemu di sana gitu. Siap, Pak Mail. Jadi tipsnya gimana nih kalau supaya kita nggak overthinking? Tipsnya harus berteman sama orang-orang yang memang berteman sama lingkungan yang bagus, yang positif, ya kan. Contohnya di Rizka gitu kan. Kemudian banyak dengerin kajian dari ustadz-ustadz, terus banyakin sholat dan ngaji lah gitu, ngaji baca Quran. Jadi mungkin hati jadi tenang karena membaca Al-Quran itu akan memberikan sakinah. Ketenangan gitu. Kayak gitu Kang Rizky. Siap Pak Mail, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Teman-teman yang di sana yang mendengarkan, semoga podcast kali ini bermanfaat dan yang sedang overthinking hari ini, khawatir dengan masa depan, mudah-mudahan bisa melewatinya dengan baik. Amin.
Untuk podcast kali ini kita cukup sekian aja Pak Mail, karena waktunya yang memang terbatas. Iya sih, kalau mau panjang sebetulnya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcastnya Rizka. Sama-sama Kang Rizky. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan podcastnya Rizka. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Saya Rizky Uniades dan saya Ismail Haki. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, muda gaul berkarya.